Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wazadnaka dailan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberimu petunjuk. Apa yang berhasil oleh Rasulullah dapatkan dari hasil penggaliannya akan akalnya, batinnya, dan pendudukan hawa nafsunya? Pada hakikatnya manusia tidak akan mencapai sesuatu pemahaman yang utuh jika tidak mendapat bantuan dari Allah yang memberikan petunjuk. Siapapun itu, bahkan seorang Rasul pun, seorang Nabi pun, pasti akan mengalami kebingungan, mengalami semacam ketidakberdayaan akan hakikat kehidupan dalam bentuk yang paling real, yang paling nyata, yang paling hak. Itu kita mau apa, menuju kemana, dan apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kemaksuman seorang nabi itu suatu yang hak, meskipun mulai dari Adam sampai Rasulullah itu mereka keilahiahannya itu tidak akan mungkin tergores oleh kebatilan. Artinya tidak mungkin seorang nabi itu akan berpikir untuk menyembah berhala, untuk sujud kepada selain Allah, itu tidak akan mungkin. Itu poin utama yang dinamakan kemaksuman seorang nabi itu. Di situ letaknya. Tidak mungkin dia akan tergoda, tidak mungkin dia akan terbuai dengan hasutan-hasutan iblis laknatullah, dengan ilusi-ilusi, delusi-delusi, halusinasi yang diciptakan olehnya, dengan fata morgana duniawi, hawa nafsu, dan memalingkan diri kepada selain Allah. Itu tidak mungkin bagi seorang nabi. Itu diletak kesempurnaan di situ. Bukan letak kesempurnaan di sini berarti dia tidak akan buang air besar, dia tidak akan mungkin tidurnya ngorok. Bukan seperti itu kesempurnaan seorang nabi. Di situ bukan letaknya di situ. Ibrahim tidak pernah meminta pertolongan selain kepada Allah. Segala usaha dia usahakan sendiri dengan ikhtiarnya. Tidak pernah dia meminta bantuan selain kepada Allah. Pun begitu Rasulullah, kebingungan yang dihadapi, di mana begitu banyak penyembahan kepada berhala, padahal nenek moyangnya tidak mengajarkan begitu. Sebagai puncak akhlakul karimahnya, dia itu tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berbuat ingkar, tidak pernah melanggar janji, pun masih mengalami semacam kesulitan, kebingungan. Disitulah letak kebesaran Allah. Dia lalu memberikan petunjuk dengan berbagai macam hidayah, dengan berbagai macam karomah yang beliau miliki. Makanya saya terkadang suka berpikir aneh jika ada literatur narasi-narasi di mana wali-wali itu memiliki semacam karomah yang melebihi karomah nabi, bahkan bisa menghidupkan ayam seperti Jalaluddin Rumi. Namun ini kisah-kisah irfan, ya kita nikmatin saja. Karena memang akal itu berbagi beberapa tingkat. Ada memang sebagian umat Muhammad itu yang tidak akan mungkin mencapai tingkat taraf tertentu, dan hanya bisa dibuai-buai dengan kisah-kisah hal-hal yang semacam itu, kualian itu. Akalnya tidak akan bisa berkembang untuk mengerti itu, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu tetek bengek semacam itu tidak akan mengerti. Fanatiknya fanatik agama yang sangat jauh berbeda. Itu memang ada semacam
sekelompok manusia di dalam Islam yang memang seperti itu, dan itu jumlahnya sangat banyak. Mereka tidak bodoh, tidak. Mereka paham arti kebaikan, mereka paham arti kebenaran. Hanya jika diajak untuk berdiskusi tentang keduniaan hari ini, kemudian hari ini, mereka tidak akan mau menerima. Semacam orang di Afghanistan itu yang mengharamkan televisi, mengharamkan radio, mengharamkan segala macam teknologi dari barat. Di dalam otak beliau, di dalam otak mereka, karena fanatisme yang begitu keilahiyahannya, dan terbuai dengan kisah-kisah sufi-sufi yang semacam itu. Ya nggak apa-apa, selama tidak mengganggu la ilaha illallah yang sejati. Namun kita harus paham bahwa kecintaan kita kepada seorang syekh, kecintaan kita kepada seorang habib, kecintaan kita bahkan mungkin kepada seorang Muhammad, itu jangan sampai kita mengurangi kecintaan kita kepada manusia yang lain. Agama tanpa kemanusiaan itu suatu hal yang sangat biadab, suatu sangat hal yang bodoh. Karena nanti akan digunakan oleh penguasa-penguasa yang jahat, penguasa yang hanya mengejar kekuasaannya untuk menggerus kekayaan baik yang ada di negara itu maupun kekayaan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ada semacam jurang pemisah bagi mereka itu yang bingung tentang kekinian dengan agama yang mereka, ya bagaimana lagi, mereka menutup diri juga. Mereka tidak mau bergaul dengan dunia luar. Mungkin kalau dalam satu contoh adat yang ada di dalam Indonesia seperti kaum Baduy, pun kaum Baduy memiliki sejarah otentik juga bahwa itu kaum satu-satunya yang masih tersisa, kaumnya Nabi Nuh yang masih tersisa hingga detik ini. Luar biasa. Jadi sekali lagi, Allah itu memiliki keadilan ilahi. Apa yang kita anggap benar pada saat ini, dengan segala kecerdasan kita, dengan segala pemahaman kita tentang Al-Quran, Al-Hadis, segala macam tetek bengek itu, pemahaman kita juga tentang ilmu politik, sosial, dan lain sebagainya, dan kita berusaha mendudukkan hawa nafsu itu, fokusmu memang benar itu, tapi pembenaran itu jangan dijadikan juga alat untuk yang lain juga harus membenarkan apa yang kau anggap benar. Karena pengalaman yang lain berbeda, kebingungan semua manusia itu berbeda-beda. Kebingungan yang dihadapi orang yang di gunung dengan kehidupan yang dialami, kebingungan yang dihadapi orang yang hidup di pantai sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Yang di gunung kebingungannya mungkin dia mengalami semacam kesulitan untuk transportasi, karena luar biasanya juga kan bagaimana hidup di pegunungan itu. Lalu kebingungannya dari orang pantai berbeda juga dengan kehidupan yang di pegunungan. Mereka memiliki intelijensinya sendiri, pemahaman tentang Allahnya sendiri, Al-Qurannya sendiri berbeda. Pun begitu kepada diri Rasulullah, ternyata yang begitu maksum, yang begitu sampai Al-Quran hadir di dalam jiwanya menjadi Al-Quran yang berjalan, bisa mengalami kebingungan juga. Kalau tidak Allah bantu, lalu dia menerangkan dirinya sendiri kepada Rasulullah SAW. Itu alasan kenapa di ayat-ayat sebelumnya kita sampaikan bahwa tenang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku tidak akan pernah membencimu. Kau ingat dulu, kau mengalami kebingungan kan, lalu aku ajarkan itu tentang segala keakuanku kepada dirimu lewat Jibril.
Alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin.